Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita masih diberikan kesehatan pada hari ini. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Perekonomian Indonesia, Bapak Harifan Arif, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Pada hari ini kami dari kelompok 8 berkesempatan untuk mempresentasikan tugas besar mata kuliah Perekonomian Indonesia. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 8 dengan saya Tegar Martua Hasiolan Siboro dan selanjutnya Lina Agustina, Cerila Frilia, Putri Adelia Wardani, dan juga Salva Nabila Katelia. Slide selanjutnya. Pada presentasi kali ini memuat topik mengenai peran dan kiprah Indonesia dalam ekonomi global, bentuk-bentuk kerjasama perdagangan dan ekonomi antar wilayah dan regional yang diikuti oleh Indonesia, serta tantangan dan hambatan perekonomian Indonesia di masa yang akan datang. Slide selanjutnya. Saya Tegar Martua Hasiolan Siboro akan mengawali presentasi mengenai topik peran dan kiprah Indonesia dalam ekonomi global. Slide selanjutnya. Ekonomi dunia atau ekonomi global secara umum merujuk ke ekonomi yang didasarkan pada ekonomi nasional semua negara di dunia. Ekonomi global juga dapat dipandang sebagai ekonomi masyarakat global, dan ekonomi nasional yaitu ekonomi masyarakat setempat, sehingga menciptakan satu ekonomi global. Dalam ekonomi nasional, pelaku ekonomi barang, jasa, tenaga kerja dapat dengan bebas berpindah dari satu daerah ke daerah lain dalam satu negara. Tapi itu tidak berlaku untuk ekonomi global. Ekonomi global merupakan ekonomi di mana kekayaan dan sumber daya bergerak melintasi batas negara. Gerakan ini juga mencakup barang, jasa, orang, keterampilan, dan ide. Ekonomi global terdiri dari sejumlah kegiatan ekonomi di seluruh negeri. Slide selanjutnya. Indonesia adalah satu-satunya negara ASEAN yang menjadi anggota G20. Negara-negara dalam kelompok ini terdiri dari 19 negara dan ditambah dengan Uni Eropa. Menguasai 75% perdagangan dunia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil setiap tahunnya telah menempatkan negara ini menjadi salah satu kekuatan ekonomi di dunia. Keberhasilan Indonesia menjadi ekonomi global power tersebut tak lepas dari modal pembangunan yang dimiliki Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki modal pembangunan sangat lengkap. Mulai dari sumber daya alam yang melimpah, sumber daya manusia yang berkualitas, iklim demokrasi yang stabil, dan letak geografis yang strategis. Berdasarkan survei 600 CEO dari PwC, mengungkapkan bahwa Indonesia menjadi tujuan investasi ketiga setelah Cina dan Amerika Serikat di antara negara-negara anggota APEC. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan Indonesia akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi ketujuh terbesar dunia pada tahun 2030. Slide selanjutnya. Indonesia memiliki peran penting dalam kerjasama dengan negara lain di bidang ekonomi, baik multilateral dan regional. Beberapa peran Indonesia dalam kerjasama antar negara di bidang ekonomi global yakni 1. Pelopor dan pendiri organisasi ekonomi. Indonesia mempelopori beberapa organisasi ekonomi sebagai bentuk kerjasama seperti ASEAN Free Trade Area (AFTA). Dikutip situs Sekretariat Nasional ASEAN Indonesia, AFTA didirikan pada tahun 1992, di mana bertujuan untuk menjadikan kawasan Asia sebagai tempat produksi yang kompetitif. Indonesia menjadi salah satu negara pelopor dan pendiri AFTA. Organisasi ini sekaligus menjadi tonggak berdirinya kawasan perdagangan bebas di Asia Tenggara. Dengan adanya organisasi ini, produk-produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. Selanjutnya, ASEAN Pacific Economic Cooperation. Dikutip situs resmi Kementerian Luar Negeri, APEC merupakan forum kerjasama ekonomi 21 negara di lingkar Samudra Pasifik. Berdiri pada tahun 1989, dan Indonesia menjadi salah satu anggotanya. Tujuan utama APEC adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan negara-negara di Asia Pasifik. Kegiatan yang dilakukan diantaranya memfasilitasi perdagangan dan investasi yang lebih bebas serta terbuka di kawasan tersebut. Selain itu juga meningkatkan kerjasama pengembangan kapasitas ekonomi di negara-negara anggota. Dan hubungan bilateral. Indonesia juga memprakarsai hubungan perdagangan bilateral dengan beberapa negara seperti Jepang, Cina, Rusia, dan Kanada. Slide selanjutnya. Kedua, aktif di berbagai organisasi bidang ekonomi. Indonesia termasuk negara yang aktif di berbagai organisasi kerjasama ekonomi antar negara. Berikut kegiatan-kegiatan yang dilakukan Indonesia sebagai anggota aktif dalam organisasi kerjasama ekonomi antar negara.
aktif menghadiri setiap pertemuan dalam konferensi APEC dan AFTA. Selanjutnya mengikut sertakan menteri dan pejabat setingkat menteri dalam berbagai konferensi kerjasama ekonomi, baik tingkat regional maupun internasional. Dan menyelenggarakan pertemuan tingkat menteri di bidang ekonomi dan perdagangan di Indonesia. Yang ketiga, Indonesia sebagai pelaku kerjasama di bidang ekonomi. Dikutip situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Indonesia merupakan pelaku dalam kerjasama ekonomi antar negara, dapat dibuktikan dengan adanya kegiatan ekspor-impor yang dilakukan oleh Indonesia. Indonesia mengekspor barang-barang dari kegiatan kehutanan, pertambangan, industri, dan bidang jasa. Indonesia juga sebagai mengimpor barang-barang konsumsi, bahan baku, dan bahan penolong, serta bahan modal. Selanjutnya, presentasi dilanjutkan oleh Putri Adelia Wardani. Peran Indonesia dalam bidang ekonomi ASEAN. Salah satu peran Indonesia dalam bidang ekonomi ASEAN adalah pemrakarsa masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Selain itu, Indonesia diketahui merupakan pelopor dan pendiri ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Organisasi ini sekaligus menjadi tanda berdirinya kawasan perdagangan bebas di Asia Tenggara. Melalui AFTA, produk-produk negara ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. Sesuai tujuan awal dibentuknya, AFTA menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif. Hal ini menandakan peran Indonesia dalam bidang ekonomi di ASEAN sudah dimulai sejak organisasi ini berdiri. Selanjutnya, melalui MEA, kegiatan ekonomi Indonesia maupun anggota ASEAN lainnya akan semakin berkembang, di mana hambatan perdagangan internasional di kawasan Asia Tenggara akan semakin jarang ditemukan, dan pendukung terbentuknya integrasi perekonomian antar negara di Asia Tenggara. Selanjutnya, mengenai kiprah Indonesia dalam ekonomi global. Pada tahun 2018, Indonesia menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan annual meetings bersama anggota delegasi International Monetary Fund atau IMF dan World Bank di seluruh dunia yang dilaksanakan di Nusa Dua Bali pada tanggal 12 sampai 14 Oktober. Ini merupakan momentum terbaik dan terbesar di Indonesia untuk mempromosikan dan menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mempunyai hal-hal yang bisa dibanggakan. Mulai dari transfer pengetahuan mengenai penyelenggaraan internasional event, investasi dan perdagangan untuk memperkenalkan produk dan peluang investasi serta transaksi perdagangan. Dengan terselenggaranya annual meetings dapat meningkatkan kepercayaan di mata dunia internasional bahwa Indonesia mampu menjadi tuan rumah yang baik. Selain itu, mencerminkan persepsi positif terhadap Indonesia dan meningkatkan investasi, wisatawan, dan tenaga kerja. Selanjutnya, bentuk-bentuk kerjasama perdagangan dan ekonomi antar wilayah dan regional yang diikuti oleh Indonesia. Kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama yang menunjukkan hubungan antar negara dalam bidang ekonomi dengan dasar kepentingan tertentu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan struktur kegiatan ekonomi nasional. Kerjasama ekonomi internasional sendiri merupakan bentuk hubungan yang dilakukan suatu negara dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan kepentingan negara. Istilah kerjasama ekonomi internasional tidak sama dengan perdagangan internasional. Kerjasama perdagangan internasional adalah kegiatan pemerintah untuk memperjuangkan dan mengamankan kepentingan nasional melalui hubungan perdagangan dengan negara lain atau lembaga atau organisasi internasional. Kerjasama ekonomi internasional mempunyai cakupan yang lebih luas daripada perdagangan internasional karena kerjasama ini adalah kerjasama antar negara di bidang ekonomi dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, hingga struktur kegiatan ekonomi nasional. Dengan demikian, kerjasama ekonomi internasional adalah hubungan antara suatu negara dengan negara lainnya dalam bidang ekonomi melalui kesepakatan tertentu dengan memegang prinsip keadilan dan saling menguntungkan. Contoh bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan di Indonesia akan dijelaskan lebih lanjut oleh Taufan Nadila Katilia. Contoh berbagai bentuk kerjasama yang dilakukan Indonesia. Yang pertama ada kerjasama bilateral, kemitraan strategi khusus atau special strategic partnership Indonesia-Korea dengan fokus terhadap pertahanan dan perdagangan. Kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Korea. Indonesia-Korea Comprehensive Economy Partnership atau IKCPA. Yang kedua ada kerjasama regional, Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara, Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN. Kerjasama ekonomi Asia Pasifik, Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC.
Yang ketiga, kerjasama multilateral, International Monetary Fund atau IMF, World Trade Organization atau WTO, Economic and Social Council atau ECOSOC. Yang keempat, ada kerjasama antar regional, ASEAN Plus 3, ASEAN Plus 6, Asia Pacific Economic Community, Organization of Petroleum Exporting Countries, ASEAN Development Bank, ADB, kerjasama antara Uni Eropa dengan ASEAN. Saat ini pemanfaatan kerjasama regional dilaksanakan sebagaimana arahan dalam visi pembangunan nasional periode 2005 sampai dengan 2024. Yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Rinciannya dalam bentuk visi di bidang hubungan internasional adalah mewujudkan Indonesia yang dapat berperan aktif dalam pergaulan internasional. Di masa mendatang, kebijakan luar negeri Indonesia diperkirakan masih akan berpusat di kawasan Asia dan Pasifik, serta diarahkan untuk mendukung transformasi Indonesia sebagai negara middle power atau bahkan regional great power dan penguasaan kepentingan di bidang kemaritiman. Untuk dapat meningkatkan pengaruh di kawasan Asia dan Pasifik, pemanfaatan kerjasama regional di kawasan perlu diarahkan untuk mengantisipasi segala tantangan, baik yang berkembang pada tataran internasional, regional, dan nasional. Secara umum, kebijakan pemanfaatan kerjasama regional di kawasan Asia dan Pasifik masih perlu diarahkan untuk membangun kepercayaan diri Indonesia, untuk menjadi salah satu negara yang paling berpengaruh di kawasan Asia dan Pasifik sebagai sasaran antara sebelum menuju cita sebagai negara maju pada tingkat global. Materi selanjutnya, tantangan dan hambatan perekonomian Indonesia di masa yang akan datang akan dibacakan oleh Lina Agustina. Tantangan dan hambatan perekonomian Indonesia di masa yang akan datang. Produk domestik bruto atau PDB Indonesia dapat mencapai 5,2% years on years untuk sepanjang tahun 2018, karena Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Tantangan tersebut antara lain perang perdagangan global, rupiah yang rapuh, suku bunga acuan Bank Indonesia yang lebih tinggi, defisit transaksi berjalan, dan ketegangan politik menjelang pemilihan parlemen dan presiden 2019. Lalu pada pertengahan tahun 2020, pertumbuhan perekonomian Indonesia kembali terhambat karena adanya pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia pada awal tahun 2020. Next. Hambatan perekonomian Indonesia di masa yang akan datang, yang pertama ada rendahnya akses kesehatan dan pendidikan. Selain karena COVID-19, terdapat sejumlah faktor yang mungkin menjadi hambatan. Yang pertama itu rendahnya akses kesehatan dan pendidikan di Indonesia. Di Indonesia sendiri masih banyak kelompok masyarakat yang sulit mendapatkan akses kesehatan dan pendidikan yang memadai. Padahal kesehatan dan pendidikan adalah salah satu yang bisa meningkatkan produktivitas masyarakat. Oleh sebabnya, kelompok ini sangat sulit untuk bekerja lebih produktif karena keterbatasan akses tersebut. Pemerintah sendiri telah memberikan berbagai kebijakan untuk fasilitas kesehatan dan pendidikan yang adil bagi semua orang. Salah satunya yaitu melalui BPJS Kesehatan dan juga bantuan operasional sekolah. Hambatan yang kedua yaitu kurangnya infrastruktur yang diperlukan. Kurangnya infrastruktur merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi di daerah Indonesia mengalami ketimpangan. Seperti contohnya, Jawa lebih maju ketimbang daerah Indonesia Timur karena Jawa merupakan pusat pemerintahan dan memiliki infrastruktur yang memadai. Sementara di Timur, infrastruktur baru mulai dikebut beberapa tahun belakangan ini. Padahal sumber daya alam di sana sangat melimpah dan bisa dimanfaatkan dengan baik untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hambatan yang ketiga adanya korupsi. Korupsi yang melibatkan keuangan negara jelas sangat menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Maraknya kasus korupsi juga membuat iklim investasi menjadi tidak stabil, dan hingga saat ini di Indonesia sendiri masih banyak dijumpai kasus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara. Next. Menurut Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia atau ISEI, terdapat tantangan bagi perekonomian Indonesia setelah adanya pandemi COVID-19. Tantangan perekonomian Indonesia yang perlu dicermati pasca pandemi COVID-19 yang pertama yaitu pemulihan ekonomi global yang tidak merata. Hal tersebut dipengaruhi oleh penyebaran COVID-19 yang berbeda-beda di setiap negara termasuk tingkat vaksinasinya.
Yang kedua, terjadinya pememaran atau scarring effect terhadap stabilitas sistem keuangan. Hal tersebut terjadi karena pandemi COVID-19 membatasi aktivitas masyarakat, sehingga daya beli tertekan dan perekonomian menjadi terganggu. Yang ketiga, adanya akselerasi ekonomi dan keuangan digital yang semakin cepat. Terbatasnya aktivitas fisik membuat berbagai aspek mengadopsi teknologi digital, mulai dari bisnis, perdagangan, pendidikan, layanan masyarakat, dan lain-lain. Yang keempat, adanya kebutuhan inklusi ekonomi dan keuangan yang semakin nyata. Yang kelima, adanya dorongan untuk implementasi ekonomi dan keuangan hijau. Next. Yang keenam, harga komoditas, khususnya minyak bumi dan gas, terus naik di tahun 2022 berkonsekuensi terhadap membesarnya kebutuhan subsidi energi. Pemerintah harus segera melakukan reformasi subsidi energi agar plafon subsidi energi di tahun depan sebesar 134 triliun tidak membengkak. Lebih penting lagi agar subsidi energi lebih tepat sasaran. Yang ketujuh, beban bunga dan pokok utang yang berpotensi terus naik menjadi beban fiskal. Tren kenaikan debt service ratio atau DCR terjadi secara konsisten sejak 2013. Pada tahun 2020, DCR Indonesia mencapai 46,76%, dan tahun ini kemungkinan di 48%, lalu tahun depan diperkirakan 49%. Yang kedelapan yaitu meningkatnya angka kemiskinan akibat pandemi COVID-19. Hal ini memaksa Indonesia merumuskan strategi percepatan penurunan kemiskinan yang tepat. Diperkirakan tingkat kemiskinan di akhir 2021 sebesar 20,25%. Mengentaskan kemiskinan rakyat adalah salah satu pesan utama konstitusi. Next. Materi selanjutnya yaitu respon kebijakan yang dapat dilakukan terhadap tantangan ekonomi akan dijelaskan oleh Sheryl Afrilia. Respon kebijakan yang dapat dilakukan terhadap tantangan ekonomi. Ferry yang juga Gubernur Bank Indonesia menyampaikan bahwa untuk menjawab tantangan tersebut terdapat 6 respon kebijakan yang dilakukan, yaitu yang pertama, sinergi bauran kebijakan nasional untuk pemulihan ekonomi antara pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan lembaga penjamin simpanan (LPS). Sinergi itu antara lain melalui pembukaan sektor ekonomi, pemulihan korporasi, dan pembiayaan perbank bagi dunia usaha. Yang kedua, seluruh instrumen bauran kebijakan Bank Indonesia diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, berkoordinasi erat dengan pemerintah dan Komite Stabilitas Keuangan KSSK. Next. Yang ketiga, digitalisasi sistem pembayaran untuk integrasi ekonomi dan keuangan digital untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi antara lain implementasi QRIS, elektronifikasi, BIFAS, dan regulatory reform. Keempat, implementasi reformasi struktural sebagai strategi percepatan transisi menuju negara maju, baik dari sisi kualitas sumber daya manusia, produktivitas, serta pembangunan infrastruktur. Kelima, mendorong inklusi ekonomi dan keuangan melalui pemberdayaan ekonomi dan UMKM. Lalu keenam, kebijakan keuangan hijau untuk sustainabilitas sebagai upaya untuk memitigasi risiko sistemik akibat perubahan iklim. Next. Meskipun sempat terhambat dengan adanya pandemi COVID-19, pemerintah optimis bahwa kinerja perekonomian akan semakin kuat dan diproyeksi tumbuh sebesar 5,2% di tahun 2022. Kinerja tersebut akan ditopang oleh penguatan investasi dan ekspor serta kelanjutan pemulihan konsumsi masyarakat. Hal ini tentunya harus didukung oleh upaya pengendalian pandemi yang menyeluruh, termasuk dengan akselerasi vaksinasi secara masif. Selain itu, reformasi struktural juga harus terus diimplementasikan secara konsisten dan komprehensif guna memperkuat fondasi perekonomian dengan meningkatkan daya saing dan produktivitas nasional. Next. Berdasarkan materi yang sudah kami paparkan, dapat disimpulkan bahwa ekonomi dunia atau ekonomi global secara umum merujuk ke ekonomi yang didasarkan pada ekonomi nasional semua negara di dunia.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil setiap tahunnya telah menempatkan negara ini menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. Indonesia memiliki peran penting dalam kerjasama dengan negara lain di bidang ekonomi, baik multilateral dan regional. Dalam kerjasama ekonomi dengan negara lain seperti sebagai pelopor dan pendiri organisasi kerjasama antar beberapa negara, atau yang dikenal dengan sebutan AFTA, ASEAN Free Trade Area. Adapun di era global ini, hampir setiap negara melakukan kerjasama internasional untuk memenuhi kebutuhannya. Kerjasama internasional adalah hubungan yang dilakukan suatu negara dengan negara lain. Kerjasama internasional dilakukan untuk mempererat hubungan antar negara. Selain itu, akan ada hambatan dan tantangan yang mungkin mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mengatasi tantangan dan hambatan yang mungkin terjadi. Sekian presentasi dari kami, yaitu kelompok 8. Mohon maaf jika ada salah kata atau penjelasan materi yang kurang mendetail. Demikian presentasi hari ini. Terima kasih.